Berbisnislah, niatkan untuk menebar kebaikan. Misalnya hari ini kita mau ngiklan, mau berjualan, itu minta izin dulu sama Allah. Jadi sholat 2 rakaat dulu, ya Allah saya hari ini mau jualan. Jadi kita tuh nggak harus ngejar-ngejar dunia gitu, tidak. Tapi ada sesuatu yang membuat gimana dunia yang ngejar-ngejar kita. Ini kebetulan ya saat saya ikut nulis di sini temanya Pinang Aku dengan Bismillah. Itu bagian jomblo-jomblowati nih. Ya, jadi di dalamnya itu ada tips-tips bagaimana biar dapat jodoh gitu. Seperti itulah. Dan untuk buku kedua kemarin saya bikin judulnya agak sedikit kontroversi ya. Jadi amalan penglaris. Oh, ada amalan penglaris. Ada gitu. Ya? Jadi amalan bukan harus ke dukun bukan gitu. gitu. Dan di sanalah saya simpan rahasianya gitu ya. Jadi biar apa? Karena kadang-kadang orang gitu ketika memulai berbisnis nggak punya ilmunya, nggak punya fondasi apa-apa, terus gagal. Itu kan dia butuh resep ya. Nah di sanalah saya bagikan resepnya gitu. Sebentar, buku itu kan judulnya Pinang Aku dengan Bismillah. Banyak wanita-wanita sekarang ngapain pinang cuma dengan Bismillah, katanya nggak punya modal lah gitu kan. Ternyata Bismillah itu dengan arti bahwa meminangnya itu sesuai dengan syariat Allah. Betul. Akan ada plus-plus. Pinang Aku dengan Bismillah. Plus gitu ya, kan di atasnya. Sekarang itu orang tuh kan yang cari yang penting kan pribadinya. Betul. Jadi, agamanya dulu ya, yang punya pertama. rumah pribadi, mobil pribadi salah ya. Masya Oke, Allah, jadi Pinang Aku dengan Bismillah luar biasa. Apa ketika masih galau nih, Pinang Aku dengan Bismillah sedang mencari sosok seorang imam gitu? Nah, justru ini setelah selesai. Oh, jadi ketika saya sudah menikah yang kedua gitu kan, saya tulis di sini judulnya Mahligai kedua gitu. Bahwa kan banyak di sini waktu itu saya yang disasar itu adalah banyak kan perempuan yang sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga itu tidak ingin menikah lagi. Betul. Padahal rumah tangga itu banyak sekali pahalanya gitu kan. Kita bisa beramal soleh di dalamnya dan insya Allah seorang perempuan ketika menikah justru akan lebih terjaga daripada dia sendiri gitu. Misalnya menjadi single fighter seperti itu. Jadi saya menyemangati gitu di sini tuh untuk para single-single. Alhamdulillah. Dan akhirnya bermuara kepada seorang ustaz. Iya, itu atas takdir Allah, izin Allah ya. Luar biasa. Ya, produknya apa aja bisa dikenalkan kepada Bang Zul? Jadi sahabat Bang Zul ya, saya itu memulai bisnis tanpa modal awalnya gitu. Nah, itu perlu diketahui tuh sahabat Bang Zul. Jadi bisnis itu tidak selalu dengan modal. Betul. Jadi ada dua jenis bisnis tuh. Yang pertama menjadi brand owner, yang kedua menjadi shop owner. Kalau brand owner itu harus punya modal, bikin produk sendiri, harus nyari bahan, harus hafal produksi dari hulu sampai ke hilir, harus punya tim, harus punya kesabaran yang sangat luas gitu, seluas langit dan bumi enggak ya, gitu kan. Pokoknya benar-benar harus bisa kreatif setiap bulan menciptakan produk baru. Yang kedua adalah namanya shop owner. Shop owner ini dia tidak harus bikin produk sendiri. Nah ini yang saya lakukan gitu. Jadi saya awalnya bisnis apa nih yang simple. Saya seorang emak-emak. Kalau saya bisnis A, B, C gitu kan, saya pertimbangkan dulu saat itu, nanti saya gimana kan. Akhirnya ketemulah ya atas petunjuk dari Allah bisnis kaos kaki gitu. Jadi awalnya niatnya ya Allah saya pengen buat gitu wanita kan, ya? Khusus wanita, tapi ada sih pada akhirnya ada produk kaos kaki. Ada kelebihannya nggak dibanding kaos kaki yang lain? Iya betul, ada kelebihannya. Jadi kan banyak orang yang malas pakai kaos kaki, padahal kan aurat kaki harus ditutup gitu kan. Karena apa alasannya? Gatel cenah gitu kan. Cenah gitunya bahasa Sunda gitu kan ya. Mohon meren. Jadi karena gatel, karena mudah kendor gitu. Akhirnya saya mencari produk yang bagus, bahannya bagus, tidak mudah kendor, tidak anti bau, anti kendor. Jadi dia kalau dipakai insya Allah awet 1 tahun. Alhamdulillah. Istilahnya nggak usah beli-beli kaos kaki lagi gitu. Tapi karena motifnya cantik jadi beli lagi gitu kan. Dan harganya juga relatif murah ya. Iya, dia sama dengan pasaran lah. Kaos kaki bermotif seperti ini di seluruh jagat maya itu sekitar 25.000 memang
barang Oke, gitu. kaos Jadi kaki. kaos kaki itu. Kemudian? Ini omsetnya sampai 20 juta loh sebulan gitu. Padahal awalnya tanpa modal. Saya awalnya menjadi reseller, kemudian naik sehingga menjadi agen. Oke. Seperti itu. Lanjut yang kedua produknya. Kemudian, nah ada kuncinya lagi ya. Jadi supaya tidak kena penipuan juga, sebagai seorang mompreneur itu ya, sahabat Bang Zul, kita harus mengetahui produk yang kita jual. Jangan sampai kita jual-jualin tapi nggak tahu barangnya, kayak ngemaklarin gitu ya. Kayak beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, kelinci dalam karung, apalagi ya dalam karung. Gitu. Buaya salah ya. Buaya itu sebenarnya setia loh, Teh. Iya, tapi kan di itu. Buaya kalau di air, tapi kalau naik ke darat udah nggak ada yang setia. Oh iya, nggak setia, buaya darat gitu ya. Jadi harus tahu produk yang dijual gitu ya, sahabat Bang Zul. Makanya semua produk yang ada di sini, ada buku Ramadan, ada sajadah. Ini sebenarnya sajadah ya, karena sajadah. Simple, sekarang ya? zaman pandemi ya. Jadi seorang pebisnis itu harus bisa melihat situasi dan kondisi apa sih yang diperlukan oleh khalayak saat ini gitu. Sajadah contohnya. Coba dibuka, Teh. Contohnya sajadah. Jadi sajadah ini anti air, bisa dibawa kemana-mana. Terus bisa buat apa namanya? Bisa buat hadiah souvenir, gitu, buat souvenir, pernikahan, ya kan? bisa atau buat hadiah. Karena gini kan Bang Zul, jadi ketika kita memberikan sesuatu, misalnya contoh memberikan mukena atau memberikan sajadah, kemudian dipakai sholat gitu ya oleh orang yang kita. Insya Allah kita dapat pahala, betul ya kan, seperti itu. Jadi saya juga dapat kaos kaki. Nah ketika orang yang diberikan kaos kaki atau bisnis kaos kaki, terus kemudian dipakai untuk menutup aurat, niat karena Allah, akan dapat pahala juga. Jadi tidak hanya dunia yang didapat, tapi akhirat yang dapat. Jadi bisnis itu harus gitu sahabat Bang Zul ya. Kalau itu hararese bukan kumaha atunya. Gitu ya, saya karena orang Sunda ya, Bang Zul, mohon maaf ini teh. Gitu. Jadi ini tuh sajadah. Tapi Teteh sehat kan? Sehat kumaha? Iya, nggak masalahnya kan biasanya kalau dari jatuh dari langit kan sakit. Nah ini tuh sajadah. Jadi motifnya memang cantik juga ya, seperti ini. Seperti ini sajadah printing. Simple ya, tapi cantik ya. Ini buat emak-emak ini biasanya ibu-ibu, boleh gitu, anak karena muda. Sekarang kalau berjalan kemana-mana di masjid itu udah nggak ada sajadah. Dan gitu. sekarang masa pandemi harus bawa sajadah sendiri. Betul, memang. dan mukena sendiri. Akhirnya saya pun bisnis mukena juga, bisnis sajadah juga. Tapi saya memilih produk-produk terbaik gitu kan. Jadi saya suka cek dulu kualitas bahannya seperti apa sebelum kita menjual, dan itu akan lebih hemat ketimbang kita tuh harus ngemodal banyak ngeproduksi dan belum tentu itu laris, karena harus ada tahap-tahap cek pasar, cek kualitas, cek kompetitor gitu kan, dan perlu ada studi-studi seperti itulah gitu. Tapi kan namanya emak-emak sudah banyak kegiatannya di rumah, yang ngurus suami, ngurus anak dan lain-lain. Gimana biar dapat uang kalau misalnya mikirnya panjang, atau kapan dapat uangnya gitu. Biasanya kalau lulusan eksak kimia itu otak sebelah kiri yang berfungsi. Ini sebelah kanan juga berfungsi bagus ya untuk menganalisa ya kan, mencari peluang bisnis. Betul. Ada nggak amalan-amalan khusus biar otak kanannya itu jadi semakin cerdas gitu? Atau didoakan suami itu ya? Salah satunya gitu, salah satunya memang yang pertama sih saya lakukan mempererat hubungan sama Allah ya, Bang Zul gitu. Jadi hablum minallahnya itu diperkuat lagi gitu. Jadi misalnya hari ini kita mau ngiklan, mau berjualan, itu minta izin dulu sama Allah. Jadi sholat 2 rakaat dulu, ya Allah saya hari ini mau jualan gitu. Jadi jangan semuanya menghadirkan Allah dalam sebuah aktivitas kita. Betul, ya. Jadi gitu. Kalau jangan berani ambil resiko. Allah pemilik rizki, ya mintanya kepada Allah. Kepada Allah dulu. Minta gitu. rizki, minta uang banyak, biar dapat uang banyak datang ke dukun. Dukunnya masih ngontrak, buat apa? Artinya lo gue buat dukun-dukunnya ya. Iya betul. Jadi lebih baik datang ke Allah dulu. Dan saya tuh punya punya mitra-mitra ya sahabat Bang Zul. Jadi buat sahabat Bang Zul juga yang misalnya pengen konsultasi sama saya tuh memberikan free konsultasi gitu kan. Misalnya butuh ide, Mbak Intan saya butuh ide gimana nih? Ya saya kasih aja idenya. Jadi konsultan juga ya. Jadi saya konsultan bisnis juga. Di mana bisa menghubungi Teh Intan tuh? Bisa di Facebook saya sangat aktif di Facebook ya, Intan Sofia Novianti namanya, Intan Sofia Novianti, Bunda Alifia ya. Di sana, kemudian saya juga bikin channel ilmu bisnis gratis. Saya 2 tahun ini ikut ratusan training online.
puluhan buku saya lahap semua, enggak dimakan sih, dilahap. Iya. Dibaca maksudnya, kemudian saya bagikan isinya di dalam sana. Artinya apa ya? Jadi ketika kita bisnis kemudian sukses, diberikan uang, harta yang banyak, apakah itu yang akan menjamin kita akan bawa pulang menghadap kepada Allah? Bukan, sahabat Bang Zul. Tetapi kebaikan yang ada di dalamnya gitu kan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Jadi buat apa kan bisnis, uang yang banyak kita kejar-kejar kalau tidak dibawa pulang? Jadi biar dibawa pulang, saya bikin itu channel bisnis, biar apa? Biar jadi amal jariah. Di mana tuh channel gitu. bisnis di mana? Sahabat Intan Sofia di Telegram. Di Sahabat Intan Sofia. Intan Sofia. Itu gratis semua ilmunya. Mau dipakai, dimanfaatkan silahkan. Ada Baik, hadis Rasulullah, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa amila biha. Jadi kalau kita banyak menebarkan kebaikan, jadi kita mendapatkan pahala itu, dan kebaikan itu ternyata ditiru oleh yang lain, maka kembali juga kebaikannya kepada kita, pahalanya luar biasa. Ini diaplikasikan oleh Teh Intan. Jadi itulah sebuah nama ya, dikatakan Intan, ya akan menjadi Intan dimanapun gitu. Masya Allah. Ini mungkin salah satu doa orang tua juga ya, kenapa dikasih namanya Intan seperti itu gitu berarti, kan. Kalau ini apa nih Teh? Nah kalau ini susu kambing. Kambing itu nggak ngeliat sahabat Bang Zul, kambing nggak. Tapi ini berbeda ya sahabat Bang Zul. Jadi dari semua susu kambing yang saya coba, ya saya coba dulu kan beberapa susu kambing dengan merek-merek lainnya, itu kan rada bau kambing gitu ya. Karena saya juga seorang ibu menyusui gitu kan, salah satu booster ASI adalah susu kambing. Dari banyak susu kambing ini, hanya ini yang susu kambing yang nggak bau kambing. Oh. Nanti saya kasih. Ataukah kambingnya khusus nggak? Enggak. Oh, kambing etawa. Tapi dia formulanya kan jadi ada manfaatnya apa Teh itu? dosis-dosisnya. Manfaatnya susu kambing itu. Jadi ini tuh sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi saya sarankan nih sahabat Bang Zul yang berbisnis tetap harus gunakan produknya baru berbisnis gitu. Jadi kita harus pakai dulu. Pakai dulu, aman nggak, nyaman nggak, nyaman nggak, enak nggak gitu. Karena ketika kita menggunakan produk yang kita jual, itu akan lebih bikin laris daripada kita jualan sesuatu yang kita nggak tahu kayak gimana ya, menjual kucing dalam karung tadi. Dan ini manfaatnya selain untuk booster ASI, bisa untuk manula juga. Oh, jangan ngelihat Bang Zul ya. Kan Bang Zul masih muda gitu ya. Udah ABG, angkatan babi gue kan, udah tua. Gitu. Jadi untuk manula bisa, kemudian untuk anak-anak juga bisa karena ada kandungan ikan gabusnya gitu dan lain sebagainya. Jadi saya selalu menggunakan produk-produk yang saya jual seperti. Jadi saya pakai juga, dan itu salah satu kunci karena harus yakin, pede gitu jualan ya. Gitu. Baik Teh. Mungkin ketika pandemi ini ya, memang orang sedang kesulitan, keterpurukan, banyak yang di PHK, dirumahkan, kemudian juga banyaklah kesulitan yang berdampak juga kepada kebahagiaan dalam rumah tangga, ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Bagaimana Teteh ini malah melihat ketika ada COVID-19 ini malah peluang baru untuk berbisnis? Betul, malah jadi ada banyak inovasi. Betul. Gitu. Ada nggak tips-tips buat sahabat Bang Zul ini melihat peluang-peluang seperti ini, dan bagaimana biar bisa mereka tetap semangat dalam menjalani hidup? Jangan patah semangat, jangan putus asa. Dalam Islam kan wala tai'as, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Menyemangati mereka seperti apa nih Teh? Iya sih, memang saya juga yang suka sedih gitu dong Teh, saja jadi sedih gitu. Banyak yang curhat jadi ke saya Teh. Mbak Intan, gimana sih kok bisa semangat gitu? Kapan sih pandemi ini berakhir? Banyak ibu-ibu gitu di ruang, karena saya memang gaulnya sama ibu-ibu gitu. Jadi walaupun saya masih muda ya, masih 13 tahun gitu kan. Ya lebih 20 tahun. Gitu kan. Tapi bukan sisanya Teh. 13 tahun lebih 20 gitu kan. Saya jadi gaulnya sama ibu-ibu gitu kan ya. Nah, banyak ibu-ibu itu yang bingung gimana caranya gitu kan, di masa pandemi ini kok bisa melihat peluang-peluang. Saya selalu semangatin mereka gini, saya bilang rezeki itu sebetulnya sudah dijamin oleh Allah ya kan. Tidak ada seorang manusia yang ketika meninggal dunia rezekinya itu pasti sudah sampai semuanya padanya. Artinya rezeki ini tidak untuk dikejar-kejar. Jadi kita tuh nggak harus ngejar-ngejar dunia gitu, tidak. Tapi ada sesuatu yang membuat gimana dunia yang ngejar-ngejar kita, seperti itu. Makanya jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama sama produk jualan kita, jangan berharap sama bisnis. Jadi tips yang saya kasih ke ibu-ibu itu,
berbisnislah, niatkan untuk menebar kebaikan dari produk yang kita jual maupun dari diri kita, kemanfaatannya untuk mereka. Oke, tips tadi melihat peluang ya, tadi harus continuity, terus kemudian juga kita harus dekat dengan Allah, apalagi teh kira-kira? Jadi banyak ya ibu-ibu yang curhat sama saya gitu ya, sahabat Bang Zul, Mbak Intan gimana nih gitu kan, suami saya dirumahkan gitu, saya rasanya dunia tuh sudah menjauh dari saya gitu, jadi rasanya saya tuh udah nggak punya ide lagi gimana untuk survive hidup selanjutnya, kapan pandemi ini berakhir, banyak yang bertanya seperti itu, kapan, semoga pandemi berakhir gitu kan, tapi mereka hanya mengucapkan itu, artinya ketika terus meratapi keadaan yang ada dalam diri seorang, Allah tidak akan merubah gitu kan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang sehingga mereka mau ada kemauan. Maka saya selalu menyemangati adalah jangan kejar-kejar dunia. Yakin dulu nomor satu, yakin ya Rob, sesungguhnya hidupku Engkau yang dijamin, Engkau yang menjaminnya gitu. Jadi yakin dulu yang pertama. Yang kedua baru usaha. Ya Allah, saya niatkan berbisnis itu untuk menebar kebaikan, menebar manfaat. Manfaat dari mana? Dari produk yang kita jual ada manfaatnya, dan juga dari diri kita. Jadi jangan sampai ketika kita berbisnis diri kita juga tidak terbawa dewasa gitu ya. Jadi tidak menebar manfaat juga, harus juga ada perubahan sehingga kita jadi lebih baik gitu, pribadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya kita kembali sama Allah itu kan membawa amal solehnya, bukan bisnisnya, hartanya gitu, seperti itu. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Teh, luar biasa. Baik sahabat Bang Zul, luar biasa. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa jangan pernah kita bersandar menggantungkan urusan kita kepada manusia. Karena Ar-Razzaq itu Allah. Kita dilahirkan tanpa busana, tanpa pangkat, tanpa harta, sepeser pun kita tidak membawa apa-apa. Tapi dalam proses kehidupan Allah memberikan rizki karena Allah Ar-Razzaq. Allah adalah pemberi rizki. Berharap hanya kepada Allah, dan ketika kita sudah melihat peluang, berikhtiar dan mendapatkan kebahagiaan rizki dari Allah, jangan lupa ada hak orang-orang miskin di sana yang membutuhkan. Tebarkan kebajikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya Allahumma fiq ila kumatrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak, lonceng dipencet. Semoga menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Subhanallah, sukses bersama Allah. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Iya.